Halo anak-anak, kembali ke dengan saya Rahman Wardan di sini dan kali ini kita akan belajar bersama buku saku pengantar kecerdasan artifisial yang dibuat dari Kemendikbudristek yang harapannya itu menjadi bekal untuk murid-murid se-Indonesia bagaimana kita bisa mengetahui apa itu AI, kemudian menggunakannya dan memahami dampaknya dan seterusnya. Mungkin kita langsung aja next ya. Dari ini ada kata pengantar dari Menteri kita Pak Abdul Mukti. Kemudian ada pembahasan kira-kira membahas apa aja di sini. Kita akan membahas kira-kira di kita ada AI seperti apa aja, apa itu kecerdasan artifisial, definisinya, pengembangannya AI, manfaatnya apa, resikonya apa, dan bagaimana kita bijak beretika menggunakan AI dan tetap sehat dan cerdas bersahabat dengan AI. Penutup dan daftar pustaka. Oke, mungkin kita awali dari memahami ada berbagai AI di sekitar kita ya. Karena ini menjadi teknologi pendidikan cukup pesat dan terus berkembang sampai saat ini, kita perlu pahami apa sih yang mungkin bisa dikatakan teknologi yang ada AI-nya gitu ya. Misalkan gambar satu ya. Gambar satu itu ada robot cleaner. Robot cleaner itu yang robot tugasnya membersihkan misalkan di ruangan atau di rumah gitu, atau di lantai gitu. Tapi dengan adanya AI di robot ini, dia bisa memetakan ruangannya, ada sensornya gitu, dan dia bisa tahu misalkan ada tembok, ada mungkin barang-barang yang itu harusnya tidak ditabrak gitu. Maka dengan adanya AI itu dia bisa tahu dan bisa menghindar dari halangan-halangan itu. Dan kemudian juga bisa memastikan lantai yang perlu dibersihkan, mana yang sudah bersih dan seterusnya. Kemudian di gambar 2 ada AI yang itu menjadi pembantu dalam mendeteksi wajah. Misalkan ketika kita HP-nya terkunci dan ada sensor wajah untuk membukanya, itu kita bisa menggunakan penggunaan AI untuk mendeteksi wajah. Kira-kira apakah yang sedang membuka ini itu pengguna yang sama atau pengguna yang berbeda gitu. Nah, terus kemudian di gambar 3 ada teknologi Advanced Driver Assistance System yang itu bisa membantu dari mobil. Jadi di mobil itu ada AI dimasukkan dan itu ada sensornya, dan sensor itu mendeteksi misalkan ada mobil itu 20 meter dari posisi mobil yang ada AI-nya. Dari situ dia bisa menganalisa kerentanan apakah akan terjadi kecelakaan, tabrakan, atau yang lain yang itu bisa dianalisa prediksi oleh AI yang bisa dikirimkan ke pengguna driver atau pengguna mobil itu sendiri. Nah, kemudian di gambar 4 itu dalam aplikasi penerjemah bisa memahami konteks dan menghasilkan terjemahan dalam berbagai bahasa ya. Misalkan di Google Translate itu ada AI-nya dan dari AI itu bisa memunculkan terjemahan yang telah dilatih selama sekian banyak waktu yang digunakan. Kemudian gambar 5 itu ada siswa sedang menulis cerpen Fantasi Nusantara pada mapel bahasa Indonesia dan menggunakan gaya generatif untuk memvisualisasikan tulisan cerpen mereka. Misalkan ada orang, mungkin teman-teman juga pernah menulis cerpen Fantasi Nusantara, tapi kemudian ingin ada visualisasi atau gambar gitu ya. Nah, kamu mungkin bisa meminta bantuan AI untuk menggambarkan bagaimana tulisan itu dalam bentuk gambar gitu. Nah, mungkin kalau gambar 6 itu hampir sama dengan gambar 4 yang mungkin bisa dipahami lebih secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah kita memahami bagaimana AI itu ada di sekitar kita dengan berbagai contohnya, kita berangkat dari definisi ya atau penjelasan pengertian dari AI itu. Kita mengutip dari tokoh-tokoh yang kredibel, yang dipercaya. Misalkan ada John McCarthy tahun 1955 dikenal sebagai Bapak AI. Bahasanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat membuat mesin menjadi cerdas ya. Bagaimana mesin itu bisa cerdas gitu. Mungkin juga kalau teman-teman ya tambahan informasi, AI itu berangkat dari pertanyaan filosofis ya. Bahasanya apakah AI bisa berpikir seperti manusia gitu. Kalau bisa mikir kan berarti dia dikatakan cerdas gitu ya, nggak cuma kayak mengikuti perintah doang dari brainware kalau zaman dulu ya. Nah, kemudian dari situ ada tokohnya lebih baru lagi tahun 2019, Kaplan dan Heinlein.
Kecerdasan artifisial merupakan kemampuan sistem untuk dapat menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Jadi AI itu adalah suatu kemampuan sistem ya. Misalkan dia bisa menjelaskan data yang dimasukkan dari luar. Misalkan kita masukkan tulisan, masukkan teks, masukkan apa, dia bisa menjelaskan itu dan belajar dari data yang dimasukkan itu, dan itu bisa digunakan untuk misalkan tugas-tugas tertentu yang diinginkan dari penggunanya gitu. Nah, maka dari sini kita membuat satu highlight ya, atau mungkin juga poin penting bahasanya AI itu dibangun dengan cara meniru cara berpikir manusia ketika dia mengenali pola-pola yang dimasukkan dalam AI itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada pola-pola itu perlu ada input atau masukan data-data yang itu menjadi bahan untuk AI bisa mengenali polanya dengan sangat baik. Nah, kira-kira kita lanjutkan ya, bagaimana sih pengembangan AI? Pengembangan AI itu ada 3 komponen utama ya yang bisa membuat AI itu semakin terlatih. Itu ada 3 komponen utama. Pertama ada data, 2 ada model KA, 3 ada computing power. Mungkin teman-teman bisa memahami secara detailnya, tapi secara singkat begini karena nanti agak panjang halamannya ya. Data itu adalah apapun yang dimasukkan ke dalam AI, misalkan berupa teks, berupa gambar, berupa data, suara yang dikumpulkan yang harusnya secara legal ya, secara tidak melanggar hukum. Kemudian di situ dimasukkan untuk dilatih atau melatih AI untuk kemudian menjadi lebih cerdas. Nah, terus kemudian semakin bagus datanya, kualitas data itu, maka semakin baik AI kemudian bisa memberikan hasilnya gitu. Nah, kemudian di model KA, ketika AI itu semakin dimasukkan datanya, terlatih, maka dia mulai tumbuh kecerdasan ya, timbul otak gitu. Kalau kasarnya punya otak gitu. Nah, otak itu disebut dengan model KA-nya ya. Kemudian model KA ini, otak ini tidak bisa aktif tanpanya computing power gitu. Misalkan kayak PC, laptop, ya apapun server itu sesuatu yang menghidupkan dari model KA itu supaya bisa bekerja ya. Menghidupkan otak itu supaya bisa bekerja. Itu namanya computing power. Nah, teman-teman bisa membedakan ya antara data, model KA sama computing power. Nah, kemudian ini contoh sederhana dari AI itu sendiri ya. Ini ilustrasinya. Misalkan kalau kita lihat ini ada sensornya enggak ya? Mungkin dari yang warna biru di sebelah kiri atas. Nah, itu ada banyak data-data mentah yang dimasukkan ya dalam AI gitu. Terus kemudian kita label ini, misalkan oh yang ini persegi, yang ini segi 6, yang ini segi 3. Itu yang di hijau ke bawah itu ya. Kita melabeli itu sebagai bentuk apa gitu, kategorinya itu sebagai apa. Kemudian dari situ bekerjalah pengenalan polanya itu. Kemudian ketika nomor 7 ketika di bawah itu data tes ya, ada kita masukkan untuk mengetes apakah bisa menjawab dengan benar. Nah, AI ini memprediksi dengan pengenalan pola tadi dari kategori dan juga dari bahan-bahan yang dimasukkan tadi. Ini kira-kira bangun apa ya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dianalisa, diprediksi ternyata itu termasuk persegi dan segitiga itu di bagian kanannya ya. Nah, itu sederhananya dari AI bekerja. Nah, mungkin itu tadi sudah aku jelaskan ya secara bahasa sendiri ya. Kalau secara teks seperti ini kira-kira. Kemudian AI ada 2 jenis yang utama. Pertama AI diskriminatif dan AI generatif ya. Kalau AI diskriminatif itu misalkan AI yang menganalisa gambar nyata, bahkan mungkin juga makhluk nyata, kemudian terekam oleh kamera dari AI sensornya. Kemudian dia menentukan kategori ini kira-kira apa, apakah dia ayam, anjing, bebek, burung, atau kucing misalkan. Ternyata dari data yang dimasukkan AI dan juga kategorinya itu kemungkinan besar kucing itu adalah hal yang benar menentukan dari gambaran nyata itu tadi.
Nah, itu diskriminatif ya. Jadi dia bisa menganalisa dan memastikan ini termasuk kategori apa. Nah, kemudian kalau generatif itu simpelnya adalah membuat sesuatu yang baru ya. Misalkan tolong buatkan gambar kucing, AI kemudian dari datanya itu mengimajinasikan kira-kira kucing itu seperti apa gitu. Atau mungkin juga minta video ya, bagaimana dari datanya itu dia bisa mengimajinasikan kucing itu seperti apa dan gerakannya bagaimana. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pengembangan AI yang baik ya, yang semestinya itu ada unsur-unsur ini gitu, misalkan inklusivitas, di mana itu semua pengguna memiliki hak yang sama secara adil gitu. Kemudian ada kemanusiaan, di mana pengguna itu punya hak untuk dapat berinteraksi dengan AI yang mampu menerjemahkan kebutuhan manusia sesuai dengan budaya, ras, jenis kelamin, ataupun agama. Kemudian keamanan, di mana pengguna mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam memanfaatkan layanan berbasis AI. Aksesibilitas, di mana pengguna melihat yang sama dalam mengakses layanan berbasis kecerdasan artifisial. Ini adalah pengembangan AI yang baik ya. Yang baik itu ada unsur-unsur ini. Termasuk juga unsur-unsur ini ya, saya rasa bisa dilanjutkan dan dipahami sendiri gitu kira-kira. Nah, kemudian apa sih manfaat AI? Nah, mungkin langsung aja ya, kita akan pahami ada 5 manfaat AI yang itu saya jelaskan secara singkatnya gitu. Pertama, ada manfaat otomatisasi gitu. Mungkin kalau tindakan berulang-ulang yang sering kita lakukan, AI itu bisa membantu kita secara singkat dan produktif dalam hal membuat sesuatu itu gitu. Misalkan langsung ke tilang elektronik misalkan. Ketika di tilang elektronik itu kalau manual kan kita harus melihat kemudian mencatat pelanggaran itu, tapi dengan tilang elektronik AI itu bisa mendeteksi lewat video rekaman CCTV secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan hal yang berulang untuk kemudian mengidentifikasi apakah dia melanggar hukum atau tidak gitu dengan bantuan AI. Nah, kemudian dari produktivitas itu tadi ya, dengan adanya AI itu hal yang mungkin rumit itu bisa dibantu AI kemudian bisa lebih cepat gitu kan. Sekalipun AI itu tidak bisa mengambil alih pekerjaan kita ya. Misalkan ada dokter, kemudian dengan AI itu dia bisa membaca hasil ronsennya gitu. Tapi tetap dokter itu sebagai orang yang bertanggung jawab, dokter itu tetap memastikan apakah AI itu benar atau tidak hasil ronsennya gitu. Karena tidak semua hasil AI itu langsung divalidasi benar dan digunakan. Nah, terus kemudian manfaat dalam keterbatasan. Ada orang-orang yang mengalami keterbatasan yang spesial gitu kan. Misalkan ada orang yang kurang bisa mendengar gitu, ada keterbatasan dalam pendengaran. Dengan adanya AI misalkan contohnya itu ada semacam AI yang bisa membuat dari suara ke tulisan gitu. Nah, dari situ itu bisa membantu murid yang kesulitan mendengar ketika belajar di kelas menyimak apa yang disampaikan guru, yang itu awalnya disampaikan lisan menjadi muncul tulisannya gitu, diubah langsung dari suara guru menjadi teks. Itu salah satu contoh manfaatnya dari AI membantu keterbatasan. Kemudian dalam hal keamanan dan keselamatan gitu misalkan. Mungkin salah satu contohnya teman saya dari Aceh itu pernah membuat indikator bahasanya ketika air itu bisa mencapai pada titik tertentu, ketinggian tertentu, maka itu rawan banjir atau rawan tsunami gitu misalkan. Nah, itu menjadi salah satu contoh aja bagaimana AI itu bisa bermanfaat untuk keamanan dan keselamatan. Ini juga ada contoh lain di bawah ini ya. Nah, kemudian ada manfaat untuk belajar gitu. Ini yang cukup penting saya rasa untuk kita pelajari bersama. Misalkan AI itu bisa membantu kita belajar dengan cara yang lebih mudah dan menarik. AI bisa menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan kita. Mungkin juga ketika kita bingung, AI kita bisa tanya dan muncul langsung jawabannya gitu. Kalau mungkin ke orang lain tuh perlu ada jeda waktu dan seterusnya lebih banyak gitu daripada AI gitu. Nah, kemudian mungkin contoh penggunaannya ya. Kita bisa berlatih bahasa asing dengan AI. Tapi ingat ya, walaupun AI itu memiliki banyak data yang selalu dilatih tapi tidak selalu sempurna ya, tetap harus ada bimbingan guru ataupun orang tua.
yang mendampingi ketika belajar dengan AI. Kemudian AI bisa membantu belajar menulis, mengecek tata bahasa dan ejaan dari hasil tulisan yang telah dibuat, sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata aku masih salah di sini untuk menjadi lebih baik. Tapi bukan AI mengerjain tugas kita gitu ya. Nah, itu nanti di bagian hal yang perlu dihindari nantinya. Kemudian ada materi tambahan, ya bisa menyarankan materi tambahan sesuai tingkat kesulitan yang kamu butuhkan. Ini ada pesan dari UNESCO ya, AI itu aman jika kamu punya pengetahuan dasar ya. Kamu tetap butuh bimbingan orang tua atau guru agar tidak tersesat. Intinya apa? Misalkan contoh saya ya, saya guru informatika, saya juga selain itu developer dan yang suka ngoding gitulah. Ketika saya minta bantuan AI untuk ngoding, tapi saya tidak memiliki pengetahuan tentang codingan itu, saya tidak tahu apakah hasil AI itu rentan atau tidak, salah atau tidak gitu. Kalau misalkan hanya mengandalkan AI tapi saya tidak memiliki ilmu tentang coding itu contoh aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kira-kira resikonya apa aja sih dari AI gitu kan? Pertama, yang paling utama gitu kan, tumpulnya daya pikir kritis ya. Saya sebagai guru informatika dan juga ini menjadi sistem di sekolah yang saya ada di sana untuk kembali mengembalikan budaya menulis di murid-muridnya di sana ya. Maka harapannya itu dari situ kita bisa meningkatkan daya pikir kritisnya itu sendiri gitu. Karena apa? Karena kemampuan menulis itu jembatan untuk menuangkan ide kepada dunia ya. Otot yang perlu olahraga itu sama seperti kita melatih daya pikir kita dengan menulis gitu. Nah, dalam menulis itu adalah cara menuangkan ide. Jika AI yang selalu menuliskan tugasmu, kemampuanmu merangkai kata dan menata logika akan sulit berkembang, bahkan bisa menurun. Nah, itu bahayanya ya. Kemudian dalam matematika melatih problem solving untuk hidup sehari-hari. Jika yang menyalahi jawaban dari AI, kamu mungkin dapat nilainya, tapi di saat yang sama kehilangan keterampilan berpikir. Kalau kasarannya, yang pintar bukan kamunya, tapi AI-nya yang pintar yang dapat nilai itu, bukan kamunya gitu. Maka jangan bangga ketika kamu dapat nilai bagus tapi hanya dari salin AI ya, karena ini yang pintar bukan kamu, yang pintar dari AI-nya. Nah, kemudian dari itu belajarlah dengan benar sehingga ketika kecerdasan artifisial tidak ada, kamu tetap pintar. Nah, ketika nanti dites nih, misalkan wah tugas kok PR bener banget nih, jawabannya sangat luar biasa sempurna gitu kan, tapi ketika diuji tanpa AI, nah maka malah berbanding terbalik. Nah, itu menjadi ya hal yang tidak tepat terjadi dalam pendidikan kita. Maka kalau misalkan benar-benar kamu ini cerdas, ketika ditanya tanpa AI, kamu pasti bisa menjawabnya ketika kamu benar-benar cerdas. Nah, gunakan AI hanya sebagai teman bertukar pikiran. Oke. Maka yang kedua adalah resiko informasi menyesatkan ya. Karena AI itu tidak selalu benar ya. Mungkin karena AI hanya memprediksi kata demi kata. Kalau misalkan googling online itu kan ke Google, dia bisa menarik database atau tulisan-tulisan orang yang telah menulis dari orang gitu kan. Tapi kalau AI itu hanya mengira kira-kira jawabannya apa ya gitu kan. Nah, makanya pertanyaan yang sama itu kadang-kadang AI bisa beda-beda, bahkan sangat ngaco gitu ya, atau bertolak belakang. Itu kalau kontradiktif itu bertolak belakang. Nah, belajarlah dengan benar dan biasakan riset materi sebelum belajar sehingga bisa membedakan ketika AI itu memberikan jawaban yang salah. Atau enggak, kamu bisa diskusi dengan guru, orang tua, atau pakar untuk konfirmasi apakah jawaban AI itu betul atau tidak. Kemudian di poin ketiga ada hilangnya privasi data ya. Data yang kamu ketik di AI itu bisa saja dibaca orang karena itu masuk sistem database-nya AI gitu, dan itu bisa muncul ketika orang lain mengetikkan prompt di tempat dan waktu yang lain gitu. Jika kamu masukkan data pribadi sembarangan, data itu tersimpan dan itu dilatih untuk melatih sistemnya tadi. Dan itu bahaya, kamu tidak pernah tahu kemana data itu akan pergi. Misalkan resikonya identitas dicuri, penyalahgunaan informasi, atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, maka jangan pernah memasukkan data pribadi sensitif seperti alat rumah, nomor telepon, detail keuangan, bahkan juga password. Ketika misalkan pakai AI, misalkan gunakan data dummy atau palsu, hapus data pribadi sensitif sebelum bertanya pada AI gitu. Misalkan namamu atau namaku Rahman ya, ketika pakai AI mungkin diganti inisial R gitu misalkan, atau ketika password digantikan contoh password gitu.
password dalam tanda petik gitu misalkan. Nah, itu untuk menghindari data pribadi masuk dalam AI. Nah, kemudian ada penurunan kreativitas asli ya. AI itu bisa memberikan inspirasi memang. Tapi jika semua ide itu harus tanya AI dulu, maka kita kurang punya kemampuan untuk menghasilkan ide asli. Karena apa harus tanya AI dulu. Dan AI itu hasil dari pemikiran-pemikiran umum atau orang-orang yang berpikir yang dikumpulkan menjadi satu dan itu disepakati secara umum yang diuji di AI itu. Nah, kemudian solusinya apa? Biasakan cari ide sendiri, diskusi dengan teman terlebih dahulu. Gunakan AI untuk memproses sudut pandang, dengan begitu imajinasi dan kreativitas tetap terlatih. Nah, kemudian yang nomor 5 nih, menurutnya ketahanan mental gitu. AI bisa menjadi jalan pintas memang gitu. Ketika ada soal sulit, tanya AI, soal sulit tanya AI. Tapi lama-lama ya kita nggak terbiasa untuk mengerjakan soal sulit ataupun merasakan kesulitan ketika menjawab suatu persoalan. Padahal kemampuan bertahan menghadapi sulit itu membutuhkan karakter yang tangguh ya, tidak menye-menye kalau bahasanya gitu. Misalkan ada soal, wah sulit pak, ada soal, wah nggak bisa pak, ya itu mentalnya mental yang kurang bagus dalam hal belajar gitu ya. Tidak ada mental berjuang gitu kasarnya. Nah, latih disiplin dengan memberi jeda, kemudian atau enggak coba kerjaan soal atau tulisan esai minimal 15 menit sendiri dulu sebelum bertanya ke AI. Pokoknya kalau ada soal, apalagi menantang ya tetap berjuang ya untuk anak-anak semuanya supaya mental kita itu mental berjuang, bukan mental yang mudah menyerah, yang mudah mengeluh gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 6, berkurangnya interaksi manusiawi ya. Kalau semua diskusi, bahkan teman ngobrol digantikan AI, kamu bisa kehilangan empati, kemampuan komunikasi dan kerjasama. Padahal soft skill ini penting dalam apalagi hidup ke masyarakat gitu. Gunakan AI sebagai asisten, tapi tetap prioritaskan interaksi dengan guru, teman, dan orang tua. Manusia membutuhkan karakter, kecerdasan, artificial hanya alat bantu. Oke, kemudian nomor 7 ya, tergerusnya kejujuran dan integritas. Mungkin banyak pelajar itu tergoda dengan hasil instan AI gitu, tapi dia nggak paham dari yang ditulisnya itu gitu. Sekilas kayak banyak yang dikerjakan dan benar, tapi ya itu nggak jujur dari kamu sendiri gitu. Nah, kalau biasa ini dibiarkan ya nanti bisa menentukan bahasanya dia ini tidak benar-benar karakter yang mencerminkan dirinya gitu. Nah, maka harapannya biasakan jujur untuk menulis. Kira-kira kalau pakai AI pun jika ditulis, kira-kira bagian mana AI yang membantu kamu. Misalkan ini saya mikir sendiri, yang ini AI gitu. Nah, maka kita harus bisa untuk bijak dan beretika dalam menggunakan AI ya. Bijak itu adalah selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kalau etika itu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral akhlak. Maka penting untuk hormati orang lain. Dalam menggunakan AI, kalian harus memegang prinsip saling menghormati. Jangan pernah menggunakan AI itu untuk merugikan, memperlakukan atau melanggar hak orang lain. Yang mungkin terlihat lucu-lucuan aja bagi kamu, tapi itu bisa menyakitkan untuk orang lain. Contoh ya, misalkan mungkin teman-teman pernah melihat kejadian mungkin di medsos kalian atau dimanapun, ada orang-orang yang mengunggah foto tapi ya berangkulan dengan artis idola dan macam-macam, padahal nggak pernah ketemu gitu. Nah, teknologi deepfake itu namanya, pemalsuan wajah yang ditempel ke badan orang lain gitu misalkan. Nah, ini ada Cristiano Ronaldo gitu ya, mungkin terlihat seru ya, tapi itu bisa menjadikan berita bohong, hoax, tidak pantas, dan itu melanggar etika gitu. Nah, maka bisa menggunakan AI untuk lucu-lucuan dan bukan untuk mengejek orang lain gitu lah. Misalkan seperti contohnya ini ya. Ya mungkin nanti saya share ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri kira-kira detailnya seperti apa. Nah, maka penting untuk kemudian kita pandai memilah kapan menggunakan AI. Oke, pastikan kita pahami AI ini adalah asisten atau alat bantu, bukan pengganti kita untuk mikir kritis dan juga bukan pengganti kita dalam hal kreativitas. Maka jangan jadikan AI sebagai jalan pintas gitu ya. Kapan boleh menggunakan AI? Misalkan ketika cari ide, membantu menjelaskan konsep yang sulit, kita kurang paham dan AI membantu kita menjadi lebih paham, memeriksa tata bahasa, membuat ringkasan materi atau kerangka. Yang jangan sampai atau hati-hati menggunakan AI, misalkan mencari referensi untuk karya ilmiah gitu. Misalkan kita bikin karya ilmiah, kemudian kita minta sumbernya sekalian, tapi ternyata ketika dicek sumbernya itu nggak ada, kosong, nggak bisa dicek gitu kan.
cuma halusinasi doang gitu. Atau enggak kita mencari data fakta yang sangat spesifik, misalkan dari AI tolong buatkan kajian survei analisa yang itu ada di sekolah ini misalkan, tapi itu cuma ngarang doang dan itu nggak pernah dilakukan survei itu. Nah itu bukan fakta ya, tapi seolah-olah itu kayak telah dilakukan fakta-fakta itu. Nah kemudian juga jangan sampai hati-hati ketika kita minta rekomendasi AI ketika mengambil suatu keputusan yang penting gitu ya, misalkan apakah baiknya itu saya belajar dengan teman yang A atau teman yang B gitu kan, ataupun hal-hal yang penting ya itu sifatnya berdampak pada dirimu secara banyak gitu kan, maka itu harus hati-hati. Kamu tidak boleh menggunakan AI ya, ketika kita menulis seluruh atau semuanya tugas pakai AI, minta tolong AI. Kemudian mencari jawaban soal, minta tolong AI. Ketika perlombaan, misalkan perlombaan desain pakai AI, perlombaan nulis puisi pakai AI. Kemudian ada kesimpulan penting yang itu sangat penting banget tapi malah pakai AI tanpa kita cek lagi. Maka setelah memahami prinsip dasar itu, kita perlu menerapkan dalam kenyataannya. Mungkin ada panduan praktis ya yang mungkin bisa kita cek kira-kira bagaimana penggunaannya. Bolehkah saya menggunakan AI gitu? Kapan ya? Apa boleh apa tidak ya gitu? Coba kita dari yang kanan dulu ya. Ketika itu untuk mengerjakan tugas saya secara keseluruhan, maka itu tidak ya. Karena jika kamu mengerjakan tugasmu, kamu kehilangan kesempatan belajar. Atau ketika kita pastikan ternyata AI membantu saya menyimpulkan apa yang sudah bacakan, maka itu boleh ya. Tapi tanyakan pada gurumu dan periksa buku teks pelajaranmu untuk memastikan bahwa hal itu diterima. Gunakan perangkat AI yang sesuai dengan dan lacak progres pengerjaan. Nah, yang kuning itu hati-hati gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ikuti alurnya gitu. Nah, kemudian penting untuk kita berpikir kritis dan cek akurasi hasil kecerdasan dari artifisial gitu. Maka penting untuk kemudian kita pastikan gitu, jangan pernah menyalin tempel hasil AI langsung untuk tugas yang penting, entah itu laporan, makalah, artikel tanpa meriksa terlebih dahulu. Kita coba bandingkan pola pikirnya, misalkan pola pikir yang benar ya. Oke, AI memberikan saya draft yang bagus. Sekarang saya akan memastikan kebenarannya dan menyempurnakannya dan memastikan semuanya itu akurat tepat gitu ya. Atau pola pikir yang salah, selesai jawaban dari AI pasti benar, langsung saya kumpulkan. Itu pola pikir yang salah dan clear. Kemudian kiat praktis untuk menerapkan berpikir kritis, memeriksa akurasi artifisial bisa dilakukan dengan 3 langkah ya. Pertama, kita bandingkan informasi AI dengan 2-3 sumber terpercaya. Misalkan kita cari sumber terpercaya dari internet, itu bisa membandingkan atau bahkan dari buku ya, untuk memastikan apakah benar atau enggak sih informasi ini. Kemudian pastikan informasi valid ya, cek sumber aslinya kalau ada sumbernya. Misalkan itu menyebutkan sumbernya dari BPS itu, misalkan kita cari aja dari sumber BPS itu. Andaikan sumber kredibel ya, berdasarkan jurnal ilmiah, situs berita ternama ataupun website dari pemerintah yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Waspadai halusinasi ya. Ini saya singkat-singkat ya teman-teman ya. Nanti bisa baca detail. Halusinasi itu ketika kita merasa informasi yang dari AI itu mungkin kelihatan benar tapi ternyata salah. Itu halusinasi. Singkatnya seperti itu ya. Nah, mungkin ada juga bias, teman-teman. Bias itu adalah kecenderungan AI itu yang tidak adil gitu. Misalkan AI itu dilatih pakai data tadi kan. Misalkan data-datanya itu adalah yang cocok jadi laki-laki, yang cocok jadi pemimpin adalah laki-laki gitu. Makanya data-datanya itu gitu semua gitu. Maka ketika ditanya siapa yang cocok jadi pemimpin, maka munculnya yang jawaban laki-laki gitu. Atau enggak dibalik, ternyata yang data untuk melatih AI itu rata-rata perempuan itu lebih cocok menjadi pemimpin gitu. Maka ketika ditanya ya yang cocok jadi pemimpin adalah perempuan gitu. Nah, selanjutnya, dunia terus berubah, informasi yang benar 5 tahun lalu mungkin sudah tidak relevan gitu. Maka pastiin dulu ketika ada muncul jawaban apakah informasi ini masih berlaku gitu. Kemudian apakah sesuai gitu kan. Mungkin
Kalau misalkan kita tanya tentang hukum, yang dimunculkan malah hukum negara lain, padahal kita ada di Indonesia gitu misalkan. Nah, kemudian ada satu lagi untuk verifikasi ya, tetap gunakan akal sehat dan pengalaman manusia. Jangan ragu untuk libatkan guru, orang tua, atau siapapun yang dianggap ahli di bidangnya untuk mengevaluasi hasil dari AI. Misalkan tanya kepada ayah kita, ayah, AI menyarankan rute sepeda dari rumah ke sekolah lewat jalan X, katanya lebih cepat gitu. Tapi kan ayah yang berpengalaman ini kan setiap hari lewat sana. Nah, apakah jalan itu benar-benar aman gitu? Apakah ada tanjakan semuanya atau truk yang besar gitu? Nah, kan dengan pengalaman ayahnya itu yang mungkin tidak didapatkan dari analisanya AI itu bisa membantu solusi ataupun pemilihan langkah yang lebih tepat. Maka kapan nih perlu tanya ketika keputusan penting atau berdampak besar, sumber saling bertentangan, data tampak janggal atau kurang bukti, ataupun ada risiko keselamatan dan privasi. Maka penting untuk kita menjaga integritas ya, misalkan karya kalian itu harus benar-benar punya kalian, bukan cuma nyalin dari AI mentah-mentah dan mengakui sebagai karya kalian sendiri ya, tanpa pemberian kredit atau bahkan kecurangan gitu. Nah, kemudian itu aja sih, saya rasa bisa lebih dipahami secara mandiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jika dalam satu tugas kalian menggunakan AI, maka ingat prinsip ini ya. Cari gambaran umum topiknya, lakukan riset sendiri dan buat draft awal, dan minta masukan revisi dari keseluruhan official. Tidak peduli bagaimana kalian menggunakan AI, kuncinya adalah jujur dan transparan dengan memberikan atribusi yang jelas tentang bagaimana AI berkontribusi pada tugas. Atribusinya harus jelas ya. Atribusi itu apa sih dari tadi itu ya? Mungkin teman-teman bisa scan langsung di sini ya. Intinya kayak pernyataan, bahasanya saya itu pakai AI itu di bagian mana, prompt apa yang saya gunakan dan seterusnya. Silakan scan aja di sini untuk contohnya ya. Nah, kemudian menjaga data pribadi. Jika data pribadi sampai ke tangan yang salah, kalian bisa dirugikan gitu. Maka pastikan contoh-contoh informasi yang kalian kirimkan itu jangan sampai yang tidak boleh atau rahasia gitu. Misalkan kayak alamat rumah, tempat tanggal lahir, informasi keluarga, data kesehatan, nomor telepon, foto data sendiri, KTP dan seterusnya. Yang boleh mungkin buku favorit, pengalaman mengutip dari buku dan seterusnya. Maka jangan sampai kita mengirim data pribadi kita. Beberapa cara untuk menjaga data pribadi dapat dijelaskan berikut. Tidak memberikan informasi sensitif, gunakan akun terpisah misalkan, atau enggak lakukan pengecekan ulang. Dan beri peringatan dan hapus riwayat. Ada fitur hapus riwayat di AI yang itu bisa menjadikan lebih aman lah untuk data kita karena sudah dihapus. Nah, bisa scan ya untuk kemudian kalian tahu penerapan kontrol data di berbagai platform AI pada tautan QR ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pahami aturan mainnya ya. Sebelum memakai AI, luangkan waktu sebentar untuk membaca kebijakan privasi mereka ya. Jadi kan kalau misalnya pakai AI kan ada semacam kebijakan-kebijakan yang itu menyangkut data privasi kalian gitu, maka dibaca aja, dipahami kira-kira ada enggak sih kita merasa keamanan kita terjamin pakai AI tersebut dan yang lainnya. Maka kita harus sehat dan cerdas bersama AI ya, walaupun banyak membantu ya, perlu diimbangi dengan kebiasaan yang baik ya. Nah, mungkin kita langsung aja next set. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa ikuti langkah-langkahnya ya, bagaimana tetap sehat menggunakan AI. Batasi penggunaan AI atau screen time gitu. Misalkan anak usia lebih dari 5 tahun disarankan pakai AI cuma 1-2 jam sehari dengan pengawasan orang tua. Sementara kalau remaja itu tidak lebih dari 4 jam sehari di luar waktu untuk tugas sekolah. Istirahatkan mata secara berkala ya, misalkan 20 menit melihat layar, kemudian lihat benda yang jauh sekitar 20 kaki 6 meter ya, itu selama 20 detik. Nah, itu menjadi mata lebih sekali tidak cepat lelah ya. Kemudian jangan lupa untuk sering berkedip dan jaga layar sekitar 40-50 cm dari mata. Ini budaya-budaya baik yang sehat dalam hal kita berteknologi dan juga menggunakan AI. Kemudian postur tubuh saat menggunakan AI ya. Nah, ini seperti ini dulu dengan pungut dengan tegak, jangan membungkuk, pastikan layar sejajar dengan mata supaya tidak pegal. Jika pakai laptop, gunakan penyangga karena lebih nyaman. Jangan lupa berdiri dan peregangan setiap 30-60 menit supaya tidak kaku. Kemudian seimbangkan dengan aktivitas fisik ya. Luangkan waktu untuk bergerak, berolahraga ringan, jalan-jalan, peregangan, lompat tali atau senam kecil. Dengan sering bergerak, tubuh jadi segar dan bikin lebih fokus. Bangun kesehatan digital, tidak memakai gawai saat makan, belajar ataupun sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk ngobrol, membaca atau bermain
dengan keluarga dan teman. Kalian lebih fokus, gembira, dan dekat dengan orang di sekitar kalian. Itu aja untuk kali ini, semoga untuk bisa membantu teman-teman semuanya. Pengembangan dan pemanfaatannya AI adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jangan sampai itu malah menjadi melemahkan dan membuat kita menjadi ketergantungan. Itu aja dari Bapak, sekian, see you, assalamualaikum.